Ya, misalnya buku Jesus Prayer dari Ware. Ya, dulu-dulu saya bagi-bagiin tuh. Tapi belum tentu juga dihargai lah dibaca. Nah, ini ya saya jual aja. Ternyata banyak peminatnya juga. Oke, lumayan buat beli pulsa lah. Oke, nah kalau kalian mau, ya kalian bisa tawarin aja mau soft copy atau hard copy. Kalau soft copy tinggal kirim PDF-nya, ya misalnya 35 halaman. Ya berarti kita gampang aja kali 1000. Jadi 35.000 jualnya. Oke, setiap satu halaman kali 1000. Kalau soft copy-nya. Ya kalau hard copy-nya kan mesti difotokopi. Fotokopi aja dekat sini, saya punya langganan. Misalnya 35 halaman, satu halaman itu kan Rp200. 35 berarti 7.000 ya. Tambah jilid 10.000. Ya kan? Berarti 17.000. Nah, kalian terserah mau ambil keuntungannya berapa. Misalnya kalau buku tipis 35 halaman ya kalian bisa jual 30.000. Ya kan? Jadi untungnya berapa? Kira-kira 13.000 atau 15.000, ya kan? Nah, jadi kalau ada yang mau beli ya nanti eh, saya kasih apa? Ya saya kasih PDF-nya, kalian cetak sendiri bisa jual. Ya toh? Nah, keuntungannya ya buat kalian, buat beli kaos kaki, Oke, nah ini ada banyak sekali. Misalnya ini tentang Maximus. Ya kalian bisa promosiin aja misalnya di Facebook atau di TikTok. Ada yang punya akun Shopee? Hah? Payah nih kalian, nggak bisa jualan. TikTok, nah, promosiin misalnya, ini mau buku ini dijual hard copy dan soft copy. Oke, silakan di message atau inbox apa. Nah, misalnya buku-buku seperti ini kita perlu perkenalkan ya. Jadi bukan soal apa uangnya, tetapi ini soal ya gimana ya biasanya di sekolah-sekolah itu kan juga ada percetakan, ya. Mereka juga jual buku, ya buku dari dosen-dosen atau karya mahasiswa. Bahkan di SMK sekarang mereka bikin novel, bikin cerpen itu diterbitkan dan dijual. Bahkan ada bedah buku segala. Ya, saya pernah ke SMK mana ini, selalu ada jadwal dari OSIS-nya itu ada bedah buku karya novel ini gitu. Cerpen ini. Terus mereka ada bantuan, terus mereka jilid, mereka pas bedah buku mereka jual, datang. Ya begitu. Jadi belajar jadi penulis. Ya. Nah, kalian itu sebetulnya bisa misalnya dari makanya saya bilang tugas-tugas mata kuliah tertentu kalian bisa taruh di WordPress, nanti dibikin di jilid yang bagus, dan ini bisa dibagikan, atau kalau kalian mau jual bisa dijual gitu, di share ya. Nah, misalnya seperti ini berapa halaman? Ini 97 halaman. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau PDF-nya mungkin terserah kita aja sih kan jualnya misalnya 97.000, atau kita kasih diskon misalnya, kan orang sekarang suka diskon. Oke, ini harganya sebenarnya 97.000. Tapi saya diskon 50%, tinggal 50.000 misalnya. Nah, kalau ada yang mau soft copy PDF-nya 50.000, kamu minta sama saya, Pak, ini ada yang mau beli nih buku Bapak, saya jual soft copy-nya, ada teman saya mau PDF-nya 50.000. Ya udah saya kasih nanti 50.000-nya buat kamu. Oke? Ya kan? Mau nggak saya ajak berbisnis? Ya. Ya, sekarang hutang kalian banyak, jadi harus cari duit dong. Ya kan, hutang SKS, hutang apa lagi. Nah, ya ya usaha, jadi membantu orang tua. Ya, nanti rencana begitu. Kelas-kelas lain saya juga akan ajarin
supaya apa? Satu sisi kita dapat benefit, yang lain kan mereka juga buku ini kan makin dikenal luas ya, nggak cuma hanya kalangan sendiri, tapi secara umum bisa dibaca oleh banyak orang. Ya. Nah, saya tuh posting 1-2 buku, ternyata banyak yang nanya gitu. Ya banyak yang nanya, ya saya bilang dulu saya bagi-bagi gratis, tapi sekarang mesti beli gitu ya. Saya bilang inbox saja ya. Nah, ternyata mereka. Oke, cuma ini belum saya bikin katalognya. Kecuali ada yang bisa bantu saya bikin katalognya. Harganya itu tadi kalau mungkin lebih bagus kita jualnya yang soft copy aja ya, ya kan? Benar nggak? Hard copy repot ya, kita mesti fotokopi lagi, ya kan? Bisa sih nanti di bawah. Cuma jual soft copy aja. Ya, misalnya nanti bikin katalog. Katalog itu kayak apa lah ya? Yang bagus. Ada ini kan ada judul bukunya nih. Misalnya nih kayak Inspirasi Kalbu 7. Kalian kan udah punya ya, yang kayak gini kan. Nah, ini misalnya berapa halaman? 543 ya, nggak mungkin 500.000 lah. Ya, kemahalan. Misalnya jual berapa ya? Nanti saya tetapin deh harganya. Ya, misalnya 100.000 satu PDF. Cuma kerugiannya adalah kalau PDF orang itu dapat, orang itu kan bisa sebarkan lagi gitu ya, nggak apa-apa sih. Ya, kayak kalau mereka mau. Jadi kalau misalnya mau fotokopi, eh, ya itu kita harus hitung ongkosnya. Satu lembar itu 200. Tambah jilid lagi, mungkin patokan aja jilid 15.000 atau 10.000. Jadi kalau misalnya kayak seperti ini 543 halaman berarti udah 100.000 lebih kan. Nah, berarti kalian jualnya ya misalnya 200.000 gitu. Ya. Nanti saya bikin harganya, kalian bisa nih. Ya. Bagi yang mau jual, yang nggak mau ya nggak apa-apa sih. Ya. Latihan jualan. Oke, dipromosiin. Tapi kalau bisa memang nanti kita bikin katalog yang bagus ya. Kalau cuma siapa di sini yang bisa bikin ini? Ini buku-bukunya banyak banget. Ada 28 item. Ini yang saya pilih yang kita bisa jual. Misalnya cerita tentang Pain, tentang Maximus, tentang ya ini nanti tentang doa Yesus, ada Inspirasi Kalbu, ya dari Filokalia ada, Filipi, Filemon, Athanasius, kemudian ada buku ini. Ini udah dapat belum? Yang dari Cyril of Yerusalem. Ah, yang belum beli ya, yang sudah jangan dibagi. Ini kemarin saya ajak kalian jual berapa ini? Nah, 200 halaman, berarti kalau ya misalnya jual 50.000. Nah, 75. Ada 10 orang aja yang beli, udah 750. Ya kan? Oke. Ya, ini yang kayak Ren, Dita, Nota itu tawarin aja. Ya, teman-teman di Jakarta, di gereja yang suka baca misalnya. Ya. Oke, ini ya. Ini kalau nanti saya bikin katalognya, nanti kalian bisa share ya. Kalau kalian bisa jual, aku itu ya kalian mungkin nanti persembahannya perpuluhannya buat kampus. Misalnya kalian laku 100.000, eh, iya eh, apa eh, mungkin 50% lah buat kampus ya, 50% buat kalian. Misalnya laku 500.000, ya 250 buat kalian, 250
Ya kamu mesti kasih persembahan kan gitu. Nah, persembahannya mau berapa persen? Oh ini free loh, saya kasih bahannya free, tinggal kalian jual. Dan saya nggak minta 1 sen pun dari kamu. Ya, tapi perlu buat kampus karena kampus juga perlu pemasukan, ya kan? Misalnya berapa? Ya, kita perjanjian aja. Nah, mungkin 25% lah, seperempatnya. 75% buat kalian misalnya laku 100.000. Nah, berarti 25.000 kasih persembahan. Ya, jangan cuma 10% dari dulu. Naik jadi 25%. Ya kayak kalian nanti praktek. Misalnya kasih persembahan sukarela buat kampus. Ya, misalnya 10%, 25%. Nah, kalau buku ini ya namanya kalau laku ya kalian tinggal apa kayak jadi sales saja kan. Tinggal jual barangnya sudah ada. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini promosi dikit deh supaya kalian juga eh, bisa ada pemasukan. Iya benar, kemarin saya jual buku-buku itu udah 500.000. Ya buku yang dicetak sih tapi yang PDF ini ada yang mau beli ini ya. Nah, WA saya mau beli. Nanti saya bilang saya bikin katalognya dulu. Terserah nanti dia pilih mau yang mana dan ada harganya. Dia bilang mau PDF, itu malah lebih enak kalau PDF. Tapi kalau dia mau hard copy nanti konsul sama saya. Ya, Pak ini kira-kira harganya berapa? Ya, gitu. Oke, nantilah saya bikin katalognya ada harganya di situ supaya gampang. Ya, nah Yohanes ini kan ini nanti juga akan diselesaikan. Eh, ada banyak sih kemarin siapa yang bikin itu ya, bantu saya bikin. Nah, no free ya, ada banyak banget ya no free yang mesti dikerjain. Nih, banyak yang belum selesai. Mungkin ke depan akan saya selesaikan yang ini nih, katekismusnya. Katekismus, kemudian ada Ambrosius, ada Yohanes Damaskus. Nah, ini overview Injil Yohanes ini yang nanti akan diselesaikan. Waktunya ini. Ada yang bisa ini kan nanti kalian tolong saya untuk edit katekismus supaya kita jadikan PDF. Ini tanya jawab sih. Ya, apa itu iman? Nanti ada jawabannya. Apa artinya kita diampuni dosa-dosa? Itu nanti ada jawabannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan singkat yang langsung sudah ada jawabannya. Dan ini sudah diterjemahkan, cuma perlu diedit. Ya, nanti saya minta tolong kalian edit juga supaya ini bisa kelar ini ya. Sebetulnya tinggal ngedit-ngedit aja sih. Ya, kayak Gregory Palamas, Ambrosius, Yohanes Damaskus, kemudian orasi ini tinggal ngedit, edit apa? Edit ya kadang EYD-nya lah ya, ada salah ketik lah begitu. Oke, nah sekarang kita lihat ini ya, Yohanes 7 ayat 24 sampai 36. Terakhir kita udah bahas sampai ayat 23 kan? Tentang apa? Yesus di perayaan Tabernakel. Nah, 24 sampai 36 coba satu orang bacakan. Yohanes 7 ayat 24 sampai 36. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Beberapa orang di Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang barang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri,
Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah Ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Oke, tentu yang dibaca ini kan teks Indonesianya ya, berasal dari terjemahan Yunaninya. Kita lihat sekilas first layernya apa itu? Yang pertama teksnya, ya kan? Teksnya berarti harus bisa baca Yunani dan paham sintaksnya. Makanya setelah baca Yunani, lihat sintaktik formnya. Habis itu langkah yang ketiga terjemahan, ya kan? Baru kamu cari apa kontennya. Jadi langkah ketiga itu kan sintaktik formnya. Terus atau seperti pohonnya. Nah, pohonnya kamu harus kenali. Yang mana akarnya, mana batangnya, mana cabangnya, mana daun dan buahnya, dan ini pohon apa namanya. Ya. Oh, ini pohon pepaya, bentuknya seperti ini, beda dengan pohon beringin misalnya. Oke, nah itu semua di first layer. Nah, lalu kita kasih konteks historisnya, ya, itu langkah yang kelima. Oke, nah setelah itu kita masuk ke second layer atau lapisan yang kedua, Pak. Lapisan yang kedua, Pak, mulai masuk noetiknya atau teorianya. Jadi kalau misalnya ini adalah pohon mangga, ya kan? Nah, pohon mangga ini ada di mana? Oh, di sini. Nah, apa yang akan kita kerjakan dengan pohon ini? Oke, ya. Yesus ketemu dengan pohon ara misalnya. Apa yang akan Yesus ajarkan dari pohon ini? Nah, begitu juga kita misalnya lihat Bible itu kan kitab suci itu semakin dalam, ya kan? Kita tahu teksnya, tapi kita cari apa arti makna dari teks itu. Nah, itu namanya semantik domain, ya, semantik konten, atau semantiknya adalah kita melihat ada apa di balik teks itu, ya, ada spiritualnya, ada rohnya, ya toh? Nah, setelah itu baru kita nangkap aplikasinya apa, dan third layer aplikasinya ya untuk kita, dan yang keempat anagogiknya, ya. Nah, coba lihat Yunaninya ini. Ya kan? Kemudian sudah ada alat bantu, tinggal kalian copy paste, ya. Lalu
apa? Temukan ada berapa konten atau berapa klausa, ya kan? Nah, nanti sebelumnya ya kalian terjemahkan misalnya seperti ini. Ya. Nah, setelah diterjemahkan, cari berapa klausa. Misalnya ada 10. Oke? Ada 10 klausa. Nah, kemudian 10 itu temukan intinya apa di situ. Ya. Nah, misalnya yang saya bikin di sini tentang siapa Yesus. Who is Jesus? Siapa Yesus? Nanti kamu bikin dari 10 klausa itu atau 10 konten itu kamu kelompokkan. Ya misalnya poin 1 klausa 1 sampai 5, poin 2 klausa 6 sampai 7, poin 3 klausa 8 sampai 10 misalnya. Nah, kalian kelompokkan seperti itu. Nah, itu namanya apa? Sintaktik konten. Ya. Nah, sekarang kita belajar ada beberapa yang dari kalian tanya kan kemarin, Pak, setelah bikin ini gimana bikin kontennya nih, bikin konsepnya. Nah, jadi konsep itu kan sebetulnya ada di first layer ya, dan second. Oke, first layer itu ya di sintaktik kontennya. Misalnya ini nanti bacaan Yohanes 7:24 sampai 36 ya. Nah, saya memang nggak cantumkan nilai ya. Maksudnya terlalu ribet untuk karena bukan eksegesis ya. Tapi kalau untuk eksegesis ya harus bahasa Yunaninya, sintaktik formnya yang tadi yang saya tunjukin. Ya. Tapi waktu di paper eksegesis itu ya kita memang harus tunjukkan ini kayak dapurnya jadi paper. Nah nanti misalnya dapat 1 sampai 10 klausa. Klausa tahu ya. Ini predikat, subjek predikatnya 1, 2, 3, 4, 5, ya, dan seterusnya. Oke, katakanlah misalnya ada 10 nih. Nah, dari 10 itu kamu mesti temukan. Makanya konsep itu namanya temuan. Dari apa yang kamu terjemahkan atau kamu buat sintaktiknya. Ini yang pertama dulu di first layer. Jadi temukan konsepnya atau ide utamanya. Nah, misalnya ini saya kasih judul siapa Yesus. Who is Jesus? Siapa Yesus? Oke, ini ide utamanya. Ini tentang Kristus. Oke, nah habis itu ya ide-ide pendukungnya. Dari 10 klausa ini, misalnya kamu bisa kelompokkan jadi 3. Ya, nah nanti kalian latihan ya, lewat bacaan dia harus bisa. Nanti ke depan misalnya kalian eksegesis ayat apa ini? Di lampu ya. Nah, oke. Eksegesis ayat apa ini? Misalnya Galatia. Nah, sama caranya. Atau kitab Roma. Sama caranya. Ya. Nah, misalnya ada 3 poin. 1, 2, 3. Sudah datang kan? Nah. Oke. Nanti kalian baca ini akan temukan berapa di mana rumusan konsepnya. Nah, ini yang disita di konten harus sama dengan yang second layer. Second layer itu berarti konsepnya di langkah berapa? Untuk nah, ini kemarin saya ada cek ya, ada yang tanya juga. Pak, konsepnya jadinya gimana? Nah, ini dia masih bingung nih, dia udah jelasin.
10 kontennya ini. Ya kan? Nah, terus kamu rumuskan, ya sama ke sini. Atau ada yang direvisi nggak? Ada, ya berarti kalau direvisi ini harus sama. Kalau ini kan baru awal first layer dari data teksnya kan. Tapi setelah kalian kerjakan langkah 6, oke, kan makin paham kan? Karena udah baca dan nulis, oke? Nah, makin paham, dapat 7, mau revisi yang ini, ya jangan mengubah, harus sesuai dengan apa? Sintaksnya, jangan beda sama sekali gitu. Jadi kalau ada yang direvisi ya minor gitu. Tapi konsepnya sama. Ya, nah ini mungkin masih banyak yang bingung di situ. Jadi kalau di sini siapa Yesus, ya di sini juga siapa Yesus. Jangan jadi siapa yang fokus, ya kan? Nah, atau bukan tentang jati diri Yesus ini. Kamu, ini tentang para muridnya nih, wah lain sekali itu berarti udah ada yang samping kok. Oke. Tapi kalau kamu cuma ubah siapa Yesus, kamu gantinya siapa Yesus. Ya itu minor-minornya that's okay gitu. Ya. Nah, mungkin tentang poinnya bisa saja misalnya dari langkah 6 itu kamu pikir harusnya ada 7. Ada 4 misalnya. Ya nggak apa-apa, kamu ubah. Di sini kamu ubah juga. Oke. Tapi patokannya selalu dari sini kan. Karena langkah kita itu kan kayak tangga. Kamu nggak bisa ngerjakan tangga ke-6 kalau belum ngerjakan tangga yang di bawahnya. Paham nggak? Tapi kalau kamu sudah sampai langkah yang di atas, tangga yang di atas, bukan yang di bawah itu jadi runtuh. Artinya jadi salah semua, enggak. Ya harus sesuai gitu. Saya kalau sampai langkah 7, konsep teologisnya apa? Ya tentang Kristus. Jangan kamu bahas tentang Yakobus, tentang Petrus pula. Kan jadi lain. Oke, jadi paham? Nah, ini mungkin ini latihannya ya. Coba kamu baca, kamu temukan apa itunya, konsep teologisnya, ya. Oke, sekarang ini teman-teman udah sambung belum? Ya. Yohanes 7, 24 sampai 36. Nah, ayat 24 di situ dikatakan jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil, ya kan? Nah, Ines Ekton ayat 24. Krine teme, jangan menghakimi. Ovin, menurut penampilan atau menurut yang nampak. Allah, tetapi krinete hakimilah ten krisin kayan. Tetapi hakimilah dengan penghakiman yang adil. Ya, tetapi menghakimi dengan penghakiman yang adil, atau tetapi hakimilah dengan adil, itu juga boleh. Nah, kita kan terjemah literal gitu. What does it mean? Artinya apa? Nah, kita akan jelaskan ini di langkah ke-6-nya ini. Oke. Nah, ayat yang ke-25. Pun kemudian Ines beberapa orang Ekton Yerusalemiton dari beberapa orang dari Yerusalem elegon berkata, apa yang mereka katakan? Autos, bukankah dia ini, ya kan, adalah apa? Yang mereka mau bunuh, ya kan? Yang dicari untuk dibunuh, gitu. Oke, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat ininya. Saya skip first layer-nya ya, biar lebih cepat karena waktunya. Nah, second layer-nya sekarang. Second layer-nya kan berarti kita langsung ke langkah ke-6. Jangan ke-7 dulu. Ke-6 kerjakan dulu. Nah, nanti kamu akan temukan apa? Ya, nah temuannya itu penting gitu. Jangan sampai salah. Ya. Coba baca Fitri.
Yesus menetapkan prinsip bahwa ketika kita memutuskan apa yang benar, kita harus memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang penampilan luar atau status. Namun, Yesus tidak menerima perlakuan yang adil seperti itu daripada pendakwaannya sendiri dari Yerusalem. Iya, nah kalau Chrysostomos ngomong apa ini? Orang banyak kagum akan Dulu. Kita harus memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang penampilan luar atau status. Ini kan bahas ayat berapa? 24. Ya kan? Bahas ayat 24 menurut Agustinus. Lalu Chrysostom ngomong apa? Yesus tidak menerima atau tidak mendapat perlakuan yang adil ya dari orang-orang yang dari Yerusalem. Masih ingat Kak cerita sebelumnya tentang kejadian di Yerusalem di hari raya Tabernakel itu? Ya. Nah, Yesus mendapat perlakuan yang tidak adil dari mereka. Oke? Pak, baca lagi. banyak orang kagum akan kekuatannya dalam menghindari penangkapan karena mereka tahu upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang mencarinya. Orang banyak itu mengira bahwa para penguasa yang memahami siapa Kristus yang menyelamatkannya, mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu dari mana Kristus berasal. Tapi kitab suci menegaskan baik pengetahuan maupun ketidaktahuan tentang asal-usul Kristus. Mereka tahu bahwa keluarganya berasal dari Nazaret, tetapi mereka tidak tahu tentang Bethlehem atau kelahiran dari anak dari darah dan mereka juga tidak benar-benar mengenal Bapa. Oke, stop dulu. Nah, apa perlakuan yang Yesus terima yang tidak adil? Mereka tahu Yesus lahir dari keluarga yang biasa. Nazaret itu bukan kota yang wow gitu ya, bukan Yerusalem gitu. Nazaret ini kampung di mana gitu, ya, dari keluarga yang sederhana. Tapi mereka tidak tahu tentang Bethlehem dan kelahiran dari mujizatnya dari anak darah, anak perawan. Ya kan? Nah, itu hal-hal misinformasi itu yang mereka terima tentang Yesus. Nah, itu maksudnya Yesus mendapat satu perlakuan yang tidak adil. Artinya para penguasa itu tidak memahami sepenuhnya dari mana Kristus berasal. Ya, mereka hanya nuduh, ini kan anak tukang kayu misalnya. Ini kan keluarganya yang ada di Nazaret, gitu. Oke? Nah, mereka tidak tahu Yesus berasal dari mana. Ya, Yesus lahirnya dengan apa ini? Gitu. Oke, coba baca lagi. Kristus saja yang mengenalnya karena dia sendiri yang berasal dari Allah. Sebagai anak sejati yang lahir dari kodrat Allah. Nah, itu. Mereka tidak tahu bahwa Kristus itu apa? Berasal dari Allah. Ya kan? Terus? Inilah sebabnya mengapa dia mengenal Bapa, anggota keluarga paling kenal satu sama lain. Nah, dia berasal dari Bapa. Maka dia yang paling kenal Bapa. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang yang dari Yerusalem, kenal nggak? Nggak tahu Yesus itu sebetulnya berasal dari mana. Mereka hanya tahu, oh ini dari Nazaret gitu. Terus? Mereka yang tidak memahami bahwa Kristus diperanakan dari Bapa dan tidak diciptakan dari apapun, tidak dapat mengetahui dari mana dia berasal atau siapa yang mengutusnya. Perkataan Kristus di sini menunjukkan bahwa keberadaannya sebagai Allah mendahului kedatangannya. Iya. Nah, dari ini menjelaskan ayat 24 ini. Yesus diperlakukan tidak adil. Apanya yang dia terima yang tidak adil? Kalau diringkas. Tidak adil. Tidak adilnya apa? Mereka menghakimi tapi hanya apa yang nampak. Oh, dari Nazaret, ini orang sederhana ini. Ya, ini misalnya ya ini orang miskin, anak tukang kayu gitu, bukan seorang pejabat atau anak seorang raja misalnya begini. Oke? Nah, makanya di sini dikatakan jangan menghakimi menurut apa yang nampak,
tapi hakimilah dengan penghakiman yang adil. Yang adil itu maksudnya apa? Jangan hanya yang nampak, tetapi yang juga tidak nampak. Ngerti nggak jadinya? Jadi apa artinya menghakimi dengan adil? Atau menilai dengan adil? Misalnya nanti kalian kumpulin paper nih, yang saya nilai apa yang nampak? Poin 1 sampai 10. Ya kan? Oke. Kalau itu hanya saya nilai, berarti itu hanya tugas minggu ke-16 yang saya nilai. 1 sampai 15-nya saya nggak mau tahu. Adil nggak? Nggak. Berarti harus nilai prosesnya juga kan? Apa yang tidak nampak di kertas. Gitu. Oh, misalnya saya lihat ini. Fitri misalnya nih. Oke, dia memang ngerjakan 1 sampai 10, ya kan? Atau 1 sampai 8 yang nampak nih. Yang nggak nampaknya apa? Mungkin ya dia udah berusaha ya. Saya kasihan lah gitu lihatnya. Oke, udah dimarahin, udah diomelin. Ternyata dia jalan juga ini. Ya udah dinilai juga gitu. Ini contoh aja ya. Nah, yang diterima oleh Yesus itu juga seperti itu. Dia dihakimi menurut apa yang nampak. Apa yang nampak dari Yesus? Hah? Iya. Oke, misalnya nih dari Nazaret. Tapi yang tidak nampaknya apa? Mereka nggak tahu kan dari mana Kristus berasal. Jadi kalau saya tanya kalian, apa artinya menghakimi dengan adil? Hah? Oke, terus? Jadi menghakimi dengan adil itu artinya menilai, iya, menilai yang terlihat dan yang tidak terlihat. Artinya apa yang terlihat dan tidak terlihat? Menilai secara apa? Lahiriah, jasmani, tapi juga spiritualnya gitu. Ya, misalnya Yesus saja, contoh Kristus tadi. Ya. Apa yang nampak dari diri Yesus ya dia orang yang sederhana. Mungkin dia nggak, pasti penampilannya juga nggak kayak Herodes atau pakaian-pakaian istana, ya kan? Dia pakaian yang biasa seperti seorang rabi umumnya. Terus apa lagi? Dia berasal dari keluarga yang jelas bisa ditelusuri dari Maria dan Yusuf. Dan mereka tinggal di mana? Di Nazaret. Dan mereka keluarganya ya yang berasal dari Yusuf itu juga ada saudara-saudaranya. Oke. Nah, dalam tradisi gereja dipercaya bahwa misalnya Yoses, Yakobus, ya Yusuf itu bukan anak kandung dari Maria, ya, tetapi anak kandung dari Yusuf. Nah, keluarga itu bisa lacak gitu, ya. Nah, dari situ mereka akan menghakimi Yesus. Ini ayat 25-nya. Mau dibunuh. Ya. Nah, ketidakadilan yang diterimanya adalah bahwa mereka tidak tahu tentang asal-usul Kristus. Karena itu nggak nampak. Apa asal-usul Kristus di sini? Hah? Apa asal-usul Kristus di sini? Yaitu berasal dari Bapa. Terus kata Hilary apa? Dia adalah anak yang sejati yang lahir dari kontrak Allah. Itu kata Agustinus apa? Tadi kata Agustinus, Hilary lagi. Perkataannya menunjukkan keberadaannya sebagai Allah mendahului kedatangannya. Ya, Apolinaris dia mengenal Bapa, anggota keluarga paling mengenal satu sama lain. Oke. Terus baca lagi.
Orang banyak keliru baik dalam pengertian duniawi maupun dalam pengertian ilahi. Secara manusiawi, mereka mengira Yesus berasal dari Nazaret di Galilea. Mereka tidak menyadari bahwa dia sebenarnya lahir di Bethlehem, ayat 42. Lebih dari itu, mereka tidak dapat memahami bahwa dia berasal dari Bapa di surga yang diperanakan secara kekal sebelum segala zaman, dan dengan demikian asal-usul ilahinya juga tetap tidak mereka ketahui. Nah, itu yang secara tidak adil yang mereka tidak ketahui. Jadi kalau saya tanya, kalau hanya Yesus berasal dari Nazaret, kita mau nggak beriman hanya kepada Yesus yang dari Nazaret? Dan kalian mau melayani dia? Hah? Kira-kira mau nggak? Kalau Yesus itu cuma manusia biasa yang lahir dari keluarga Nazaret, di Galilea, mau? Hah? Mau ikut dia? Oke. Jadi kalau dia bukan berasal dari Allah, datang, mati, dan bangkit, kira-kira kita mau nggak mengikut orang seperti itu? Nggak mau. Tapi kenapa kok kamu mau ikut? Gunawan. Kalian niatan apa sih? Enggak juga dikumpulin kok. Just listen to me aja. Hah? Kenapa kok kamu sekarang ikut dia? Iya, kok iya kamu kok mau ikut dia? Yang tidak kelihatannya apa? Ternyata kamu tahu sekarang ya kan bahwa dia. Nah, ini dia berasal dari Bapa di surga, diperanakan secara kekal sebelum segala zaman. Ya kan? Dan asal usulnya itu adalah ilahi, tidak sama dari seperti manusia umum. Itulah membuat kita, oh saya mau ikut Yesus. Karena bukan cuma kamu semua mau dapat surga aja, mau selamat aja. Tapi kamu harus tahu kenapa kok ikut Yesus bisa selamat. Kok ikut Yesus bisa selamat kalau orang dunia tanya sama kamu. Kenapa nggak ikut Buddha, Muhammad, Krishna, Siwa, Brahma, Shinto, Konghucu, Siddhartha Gautama, atau nenek moyangmu, ya ikut apa itu agama tradisional, kepercayaan. Kok milihnya ikut Yesus? Padahal ada banyak. Ya kenapa kamu nggak ikut milih Yahudi aja sekalian? Yang lebih ortodoks, ya kan? Atau aku ikut Abraham aja yang lebih kuno lagi. Gitu. Oh Yesus itu kan berapa ribu tahun baru Yesus, ya kan? Nah, saya ikut aja misalnya Abraham atau Yakub. Tapi kita nggak ikut Abraham, nggak ikut Yesus, nggak ikut Yakub, malah nggak ikut Musa, malah mereka semua itu apa? Menggenapkan, menubuatkan tentang Kristus. Nah, kenapa kok kamu ikut Yesus? Kok kamu ikut Kristus, percaya sama dia dan ya kita ada di sini dan mau melayani dia? Nah, karena kamu sudah menilai siapa Kristus itu kan dengan sesama dengan adil. Siapa dia? Dia ini, dia dari Nazaret di Galilea. Jadi dia manusia beneran, bukan fiktif. Bukan AI atau robot dia. Ternyata dia ada di peta di sana itu. Di Galilea. Benar-benar pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Right? Dari keluarga tinggal di Nazaret di Galilea. Sekarang masih ada kampung Nazaret itu. Cuma ya bahaya sekarang lagi perang di situ. Ya. Nah. Oke, tapi nggak cukup kan? Karena di ayat 24 dikatakan apa? Jangan menghakimi apa yang nampak. Berarti ada sesuatu ini yang nggak nampak dari Kristus. Apa itu? Hah? Iya. Dan banyak penjelasannya tentang itu. Benar nggak? Nah, misalnya nih ya, nanti kalian baca ini. Nah, ini kuliah katekisasi. Ini belum pernah dibaca ya. Ini semua nanti menjelaskan apa yang dikerjakan oleh Yesus, baik itu yang sudah nampak
ya, diteruskan oleh gereja, para rasul, dan juga nanti yang akan datang yang kita belum bisa lihat, belum nampak. Apa itu? Kebangkitan akhir zaman dan kerajaan surga. Kerajaan surga udah nampak belum sama kita? Kita belum bisa nampak sekarang. Ya. Nah, tetapi kita ketahui, kita kenal siapa Kristus itu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, itu yang membuat kamu yakin nggak ikut dia. Nah, jadi kamu tahu siapa yang kamu ikuti nggak? Ya, kamu tahu nggak yang siapa yang kamu ikuti? Tahu. Ini harus tahu dong. Tahu, Pak. Ya kan? Walaupun tahu saya harus terus belajar. Ya sama. Kita semua harus tahu apa yang kita ikuti. Kristus. Kamu tahu siapa dia yang nampak dan tidak nampak. Nah, baru kamu ambil satu keputusan. Kamu akan seperti 25 enggak? Bunuh dia atau ikut dia? Nofri. Hah? Bunuh dia atau ikut dia? Ikut dia. Jangan sampai kamu bunuh dia. Tapi apa yang membuat kamu ikut dia? Kamu sudah menyelidiki kan? Kamu sudah menilai kan? Kamu sudah menghakimi kan? Apa yang nampak dan tidak nampak. Yang nampak secara historical ya. Ya sama seperti teks ini ya, nampak. Teks ini nampak kok kita. Bisa kita eksegesis. Tapi yang tidak nampak ya kita harus tahu. Karena kalau enggak ya kita nggak adil gitu. Jadi, ya kan kita nggak adil menilai Tuhan. Banyak yang nggak percaya Yesus, nggak percaya dia juru selamat atau Mesias atau Kristus. Ya kan dia hanya guru biasa. Orang-orang Yahudi sekarang di Israel itu banyak yang membenci. Bahkan salib itu dimudahin sama mereka kan. Ya seperti itu Yohanes 7 yang tadi kita baca. Karena mereka hanya menilai apa yang nampak. Yesus itu cuma orang Yahudi yang berontak aja, sok dirikan agama baru. Ya agama saya paling benar Yahudi itu yang langsung terima dari lewat Musa, lewat Abraham, lewat Yakub, Daud gitu. Ya, dan sampai sekarang mereka masih mau mendirikan bait Allah, ya. Dan kalau menurut Irenaeus nanti itu bait Allah yang akan muncul itu nanti di situ akan ada antikristus yang memerintah. Nah, di situ tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Ya, kalau bait Allah itu benar-benar didirikan. Oke, ya itu eskatologisnya ya. Nah, tapi kita kembali, apa yang nampak kepada Yesus? Kita tahu historicalnya. Kamu bisa baca bukan hanya data Alkitab ya, ensiklopedia dan mana-mana itu ada historical. Tapi apa yang tidak nampak kamu juga mesti tahu. Nah, apa yang tidak nampak? Apa yang Yesus kerjakan? Misalnya dia mati aja. Yang kita lihat apa? Mati, berarti kalah kan? Benar nggak? Mati konyol lagi disalib. Tetapi kalau kita hanya menilai apa yang nampak dia mati konyol, maka adil nggak? Nah, kita harus tarik tahu kenapa dia mati. Jadi, ya kan? Nah, kenapa kok dia mati di atas kayu salib? Kenapa nggak mati di atas tombaknya Romawi atau dia dirajam batu oleh imam-imam Yahudi? Kenapa kok disalib? Yang merupakan bukan hukuman orang Yahudi, itu hukuman bangsa Romawi. Ya kan? Nah, tentu kita harus tahu, oh secara historical, Yahudi di atas kayu salib. Oh, dia lahir di Galilea. Ini sebentar kita akan peringati Natal. Dia lahir di Bethlehem. Kenapa kok lahir di Bethlehem? Kok enggak di Nazaret atau di Yerusalem? Bethlehem lain. Ya, itu apa yang nampak? Apa yang tidak nampak? Kamu harus cari tahu. Itu gunanya kamu belajar. Ya, oke? Itu gunanya kamu baca buku. Nah, kamu baca buku-buku seperti ini. Apa yang tidak nampak? Kenapa dia lahir dan apa artinya dia lahir? Nah, kamu belajar misalnya nih tentang Natal ini. Ya, kita mau nyambut Natal ya. Kamu baca misalnya dari Cyril. Nih. Gitu. Ya. Sermon yang keberapa itu? Kedua atau ketiga tentang Natal. Nah, atau kamu baca buku-buku yang lain. Ya. Nah, jadi sekali lagi
Why you follow Jesus? Memang. Kenapa kamu ikut Yesus? Karena saya tahu siapa ya secara adil yang nampak maupun tidak nampak. Misalnya yang nampak apa? Dia benar-benar seorang manusia, ya kan? Bukan manusia jadi-jadian, bukan karangan-karangan rasul, benar-benar ada historicalnya yang nampak. Yang nampak misalnya dia dari Nazaret, di Galilea dan seterusnya ya, keluarganya dan sebagainya. Tetapi apa yang tidak nampak misalnya? Hah? Apa? Yang tidak nampak asal usulnya apa? Dia berasal dari itu yang penting. Dia adalah firman Allah. Nah, itu dia. Yang berinkarnasi atau yang menurun menjadi daging. Mengambil daging dan memurnikan daging itu. Jadi kenapa dia jadi manusia? Kamu tahu? Nggak cuma, oh ini ada bayi di kandang baru lahir. Oh, terus kita tahu itu artinya Natal. Tapi banyak orang Kristen nggak ngerti. What it mean inkarnasi? Apa artinya inkarnasi? Ayo, udah belajar kan? Ini udah mau lulus, jangan sampai nggak ngerti. Apa artinya inkarnasi? Hah? Pemulihan kodrat manusia itu yang tidak nampak. Benar nggak? Yang nampak apa? Benar dia seorang bayi yang lahir di Bethlehem, di kandang domba. Kandangnya pun ya bukan kayak kandang kambing ya, di gua itu kandang, tapi gua itu disebut kandang. Nah, makanya ada ikonnya kan, ikon Kristus yang lahir di kandang domba. Itu yang nampak, tapi yang tidak nampak maksudnya apa? Tadi yang dikatakan oleh siapa? Margaret. Pemulihan kodrat manusia. Artinya apa sih? Kok ada kata pemulihan? Berarti apa? Dia mengambil kodrat manusia, daging manusia, sekaligus dia pulihkan menjadi kodrat yang baru. Maka kita manusia yang memakai kodrat yang lama, nanti dipindahin ke kodrat yang baru. Kapan kita dipindahin? Saat kamu dibaptis. Jadi baptis itu nampak nggak kamu dibaptis? Dalam air, nampak. Tapi yang tidak nampak kamu tahu nggak? Nah, kamu harus belajar semua ini yang tidak nampak. Ya. Jadi yang nampak-nampak harus tahu, yang tidak nampak harus tahu juga. Baru kamu adil, baru kamu ngerti. Ya, kalau enggak nanti kamu iya, maksudnya kalau ya nanti kamu kayak orang Yahudi gitu. Antara ikut dia atau bunuh dia jadi. Mau ikut dia? Nah, berarti harus tahu yang nampak dan tidak nampak. Oke, karena ini ya kamu belajar. Karena ini ya, ini kan ada buku nih. Nih, bentar kita akan peringati inkarnasinya. Nah, nih. Ini semua cerita dengan apa yang tidak nampak. Nih, tentang Allah Tritunggal dan inkarnasi. Ya kan? Jadi inkarnasi itu tadi apa? Ya, Kristus mengambil dan memperbarui, mengilahikan daging kita yang diambilnya dari perawan Maria. Itu yang nggak nampak. Jadi kalau kita tahu apa yang nampak, mungkinkah kita akan membunuh dia? Mungkinkah? Hah? Harusnya sih enggak ya. Kenapa kok orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yerusalem ini mau membunuh dia? Iya, karena mereka nggak tahu sesungguhnya siapa
Kristus. Nah, nanti kamu bikin siapa Yesus ini? Nah, kamu bikin poin-poinnya gitu. Ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Kan berarti udah dapat kategorinya. Yang nampak nanti apa saja, yang tidak nampak apa saja. Jadi paham? Ya. Nah, misalnya nih, kok Yesus lahir jadi manusia? Yang nampak ya kita tahu, jadi bayi dia. Tapi yang kita nggak nampak adalah ternyata ini, ya, dia membuat peristiwa teosis terhadap daging dari Maria. Makanya kenapa kok saya mau ikut Yesus? Saya nggak percaya sama ajaran-ajaran yang lain lagi. Untuk keselamatan saya, untuk kehidupan kekal saya. Ya. Karena saya tahu, karena saya sudah menilai dengan adil. Jadi kamu mesti tahu siapa yang kamu ikuti. Oke. Ya, coba baca. Inkarnasi atau pendagingan artinya peristiwa teosis terhadap daging dari Maria. Maria memiliki kodrat manusiawi yang belum diperbaharui, dengan kata lain masih rusak. Sama seperti kita semua. Dan ketika Sang Firman mengambil daging darinya, barulah daging dan kodrat manusia itu diperbaharui dan dilahikan oleh tindakan inkarnasi itu. Jadi inkarnasi adalah pemulihan dan pengudusan dan pengilahian kodrat manusia yang diambil dari Maria. Nah, itu. Ya. Nah, inilah sesungguhnya ketika kamu merayakan Christmas, kamu jadi ngerti. Yang nampak, oke, kita boleh bersukacita. Tetapi yang tidak nampak, kamu jadi lebih bersukacita lagi. Ternyata kodrat saya sudah dipulihkan. Ya, terus apa lagi? Nih. Inkarnasi juga berarti penghapusan dosa asal. Daging dari Maria masih mengandung dosa asal yang kemudian dikuduskan pada saat inkarnasi. Setelah inkarnasi Adam kedua muncul, di sini daging dari Maria memiliki kodrat baru yang terbebas dari dosa asal, atau disebut kodrat Adam kedua. Sehingga semua anggota tubuh Kristus memiliki kodrat yang diperbaharui. Nah, itu dia. Jika kita semua terbebas dari dosa asal atau dosa dari Adam, karena kita sudah punya kodrat Adam yang baru. Jadi kayak inkarnasi itu kayak recreation. Ya. Jadi kalau Yohanes pasal 1 itu seperti Kejadian pasal 1. Jadi ada Kejadian pasal 1, Adam yang lama, Adam yang baru di mana? Di Yohanes pasal 1. Jadi dicipta ulang. Nah, kamu akan lihat, wah, amazing ya, misalnya Kristus itu. Nah, pertanyaannya nanti apakah kita masih seperti orang-orang Yahudi itu yang mau membunuh dia atau mengikuti dia? Ya. Nah, jadi memang kita harus banyak belajar siapa yang kita ikuti, apa yang Kristus kerjakan, yang nampak dan tidak nampak. Nah, ini PR kamu, buat kamu yang belajar teologi. Ya, orang awam ya mereka hanya lihat apa yang nampak aja dan cuma belajar aja dari khotbah misalnya. Ya kamu belajar secara khusus harus dalami terus, walaupun nggak di bangku kuliah lagi. Nah, nggak? Ya Pak, belajar kan nggak akan, ya memang seumur hidup terus belajar. Apa yang tidak nampak ini kan sesuatu yang misteri. Tapi paling tidak kamu bisa menjelaskan sama orang-orang kenapa kita ikut Yesus. Siapa dia sesungguhnya? Jelaskan. Dia yang nampak dan yang tidak nampak. Oke, baca lagi. Ketika Rasul Yohanes menulis, beberapa orang dari Yerusalem, yang dia maksud adalah orang-orang Yerusalem yang telah menyaksikan mujizat-mujizat Kristus yang terbesar. Orang-orang yang paling malang dari semua orang ini sekarang melihat tanda yang jelas dari keilahiannya. Namun, tetap bersikeras dengan keras kepala pada penilaian mereka yang salah terhadap. Nah, begitu. Walaupun mereka sudah melihat apa? Secara yang nampak apa?
mujizat. Tapi mereka nggak bisa menangkap apa, ada apa di baliknya. Jadi kalau orang hanya di sini, iya, maka nggak ada ini, nggak bisa nangkap ini, maka kalau nggak ada ini, ya hilang. Ya kan? Nah, gitu. Seperti orang-orang Yerusalem itu. Terus? Kalau saja mereka mau, mereka akan melihat betapa besar mukjizat yang telah dilakukannya. Dengan berani di tengah-tengah musuh-musuhnya yang membunuh dan mengamuk, namun tidak menderita apa-apa di tangan mereka. Tetapi bukannya memahami tanda kuasa Kristus ini, mereka justru terombang-ambing. Pertama-tama mereka berkata, apakah para penguasa tahu bahwa inilah Kristus yang sesungguhnya? Tetapi kita tahu dari mana orang ini berasal. Karena itu dia bukan Kristus. Dalam kejahatan mereka, mereka bertentangan dengan diri mereka sendiri. Guru-guru mereka ketika ditanya oleh Herodes di mana Kristus akan dilahirkan, mereka menjawab di Bethlehem Yudea. Sekarang orang-orang ini menyatakan tidak ada seorang pun yang tahu di mana Kristus berada. Dan pada kesempatan lain mereka menyatakan, kami tahu bahwa Allah berfirman kepada Musa, tetapi mengenai orang ini kami tidak tahu dari mana dia berasal. Satu saat orang-orang gila ini berkata, kami tahu, berikutnya kami tidak tahu. Jelaslah bahwa mereka hanya memiliki satu tujuan untuk mencari alasan agar tidak percaya kepadanya. Oleh sebab itu, ketika cocok dengan mereka, mereka berkata, kami tahu. Tetapi ketika tidak cocok, mereka mengklaim sebaliknya. Hanya kebodohan yang dapat menjelaskan kontradiksi yang disengaja seperti itu. Orang mungkin bertanya, apakah yang menggerakkan orang-orang ini untuk berkata ketika Kristus datang, tidak ada orang pun yang tahu di mana dia berada, kecuali mereka. Kecuali mereka memiliki kesaksian dari kitab suci atau dari tradisi yang dapat dipercaya. Bagaimana mungkin mereka berani bertentangan dengan apa yang dinyatakan dengan jelas oleh ahli-ahli Taurat kepada Herodes di Bethlehem di Yudea? Ia dilahirkan dan apa yang akan dikatakan orang lain segera. Kristus datang dari kota Bethlehem. Kedua pernyataan ini berasal langsung dari para nabi. Mereka mengatakan bahwa dia lahir di Bethlehem dan berasal dari kota Daud. Jelas memiliki Nabi Mika sebagai saksi mereka. Penginjil Matius juga mengutip nabi ini, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil di antara para pemuka Yehuda. Daripadamu akan datang seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Namun, faktanya ketika mereka mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui dari mana Kristus datang, mereka juga memiliki para nabi sebagai saksi mereka. Di antara mereka adalah Mika ini yang dalam ayat yang sama menyatakan bahwa kedatangannya sudah ada sejak semula, bahkan sejak kekekalan. Dengan ini Nabi menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui Kristus, yaitu generasi kekalnya. Manusia dilahirkan dalam batas-batas waktu, tetapi Kristus adalah dari kekekalan dan dari permulaan. Dan bagaimana orang yang dilahirkan dalam waktu dapat memahami yang kekal? Saya juga berkata, siapakah yang akan menyatakan generasinya? Orang-orang ini menyatakan tidak ada seorang pun yang tahu dari mana Kristus berasal. Mereka sebenarnya menggemakan kitab suci, tetapi apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa Tuhan Yesus memiliki kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Kita bisa tahu bahwa kelahirannya dalam daging dari perawan terjadi di Bethlehem, tetapi kelahirannya yang tidak berjasmani dan tidak terlukiskan dari Bapa sebelum segala zaman tetap tidak dapat diketahui. Orang-orang Yerusalem ini dengan tepat mengatakan bahwa mereka tahu tentang kelahirannya dalam daging dan dalam pengertian itu dari mana dia berada, tetapi mereka maupun orang lain tidak dapat mengetahui dari mana Kristus berasal. Hubungan dengan kelahiran prakekalnya, orang-orang ini tahu tentang kelahiran yang satu, tetapi tidak tahu tentang kelahiran yang lain. Dan karena tidak memahami bahwa Yesus memiliki dua kodrat, mereka gagal memahami bahwa dia adalah Kristus. Nah, inti dari apa yang dikatakan Theophila ini ya, misalnya kan kalau kamu baca ayat 25, ini kan lanjut ya.
Makanya ayatnya diambil dari 24, terus sambung ke 25, 26. Coba baca 25, 26, 27. Ini penjelasan 25 sampai 27 ya, 24 sampai 27. Coba baca. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi dialah Kristus, tapi coba kamu baca. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Nah, maksudnya ngerti nggak? Tadi yang dijelaskan oleh Theophilus. Satu sisi mereka tahu dari mana Kristus berasal. Oh, dia tahu dia lahir di Bethlehem. Makanya dikatakan di sini tentu kalau dia lahir di Bethlehem, ya, mereka akan ingat gitu. Suatu saat pernah Herodes mau membunuh bayi-bayi yang di Bethlehem. Ya kan? Nah, guru-guru mereka ketika ditanya oleh Herodes, di mana Kristus akan dilahirkan? Di Bethlehem di Yudea. Nah, sekarang orang-orang ini mengatakan tidak ada seorang yang pun tahu di mana Kristus lahir atau Kristus berada. Oke? Nah, jadi mereka hanya memakai alasan-alasan untuk tetap tidak percaya. Ketika cocok mereka bilang kami tahu, ketika tidak cocok mereka bilang kami tidak tahu. Nah, ini orang-orang yang keras kepala gitu ya. Nah, kamu baca misalnya ayat 27, ayat 26, mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu, pemimpin kita itu maksudnya Herodes ya, sudah benar-benar sudah tahu bahwa dialah Kristus. Ya. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Mereka tahu dari mana asalnya. Tetapi ketika Kristus datang, akhirnya mereka pura-pura bodoh. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Nah, itu kan pelin-pelannya gitu. Oke. Jadi Theophilus mengatakan ya mereka hanya mencari-cari alasan agar tidak percaya kepadanya. Padahal mereka sesungguhnya tahu bahwa dia adalah Kristus yang sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama akan lahir di Bethlehem. Mereka pasti tahu tentang nubuat Nabi Mika ya, bahwa Kristus itu akan lahir di Bethlehem. Ya, dan mereka tahu apa yang dilakukan oleh Herodes pemimpin mereka ketika Kristus itu lahir dan banyak bayi-bayi yang dibunuh. Ya, ini kan jelas-jelas mereka tahu nubuat Mika pasal 5 itu ya. Ini, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil di antara para pemuka Yehuda, sebab daripadamu akan datang seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tapi faktanya apa? Mereka bilang mereka tidak tahu. Padahal sesungguhnya mereka tahu. Maksudnya apa artinya Kristus itu mereka tahu. Ya. Nah, tetapi sekali lagi sebetulnya mereka tahu Kristus itu pasti Mesias yang lahir dari Bethlehem dan itu sudah dinubuatkan di dalam Mika. Tapi apa yang membuat mereka tetap tidak percaya? Nah, itu tadi jawabannya adalah mereka sebetulnya tidak tahu atau tidak mau percaya bahwa Yesus itu juga berasal dari punya kodrat ilahi. Jadi apa yang membuat mereka tetap tidak memahami bahwa dia adalah Kristus? Apa? Bahwa Yesus itu memiliki dua kodrat, yaitu apa? Kodrat manusia dan kodrat Allah dan kodrat manusia. Yang nampak ya satu Kristus itu yang diberi nama Yesus itu yang nampak. Tetapi yang tidak nampak apa? Dua kodrat tadi kan, kodrat Allah dan kodrat manusia. Nah, ini yang kamu harus pelajari. Kristus itu unik. Dia satu-satunya manusia yang punya dua kodrat. Oke, kita manusia ya, hanya kodratnya manusia. Kristus manusia, ya. Allah, ya. Hanya dia satu-satunya.
Nah, itu yang kamu harus pelajari tentang kodrat Kristus. Satu pribadi, dua kodrat, atau dua kodrat di dalam satu. Nah, kamu belajar apa yang tidak nampak itu. Apa artinya? Yesus punya kodrat manusia, Kristus punya kodrat Allah dan kodrat manusia. Nah, kamu baca misalnya buku seperti ini. Ya, misalnya kayak dari Cyril, banyak lah ya, dari Maximus, dari para bapak gereja tentang apa? Tentang Kristus, tentang inkarnasinya, ya. Nah, ini jangan sampai kamu jadi kayak orang Yahudi. Orang Yahudi apa? Membunuh. Ya. Nah, sekarang lagi rame itu membunuh orang-orang Gaza. Ya. Ngeri gitu ya. Nggak tahu kapan gitu. Itu banyak ya orang Islam, orang Kristen, bahkan orang Yahudi juga jadi korban di Gaza. Jadi sebenarnya ini bukan perang agama, tapi memang benar-benar politik. Ya, karena yang dibunuh ya baik itu Islam, Kristen, itu semua juga kena. Ya, gereja-gereja dibom, masjid, rumah sakit dan sebagainya. Kita mesti ya doakan supaya itu segera selesai. Nah, apa yang nampak dan tidak nampak ya itu sangat penting. Jadi kalau di sini kita lihat yang sulit itu sebetulnya apa? Kita menjelaskan apa? Sesuatu yang tidak nampak pada orang-orang. Benar nggak? Orang-orang Yahudi itu sudah, padahal yang nampak aja pun mereka nggak bisa percaya juga. Apalagi yang tidak nampak. Misalnya tadi apa? Mujizat ini kan? Mereka menyaksikan mujizat. Tapi yang jelas apa? Mereka nggak bisa melihat bahwa di balik mujizat itu jelas ada tanda keilahiannya. Ya, tapi mereka tetap aja bersikeras. Oke, bahkan kalau kita lihat dalam kitab Injil itu, oh Yesus itu dituduh menggunakan kuasa setan untuk melakukan mujizat. Oh, ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nah, coba baca ayat 28. 27, 28, 29. Fitri. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Iya. Waktu Terus? Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang. Nah, lalu Yesus memperkenalkan sesuatu yang mereka tidak bisa lihat, yang tidak nampak itu. Ya, yang nampak ya oke, kamu tahu aku lahir di Bethlehem. Dan sekarang dari Nazaret Galilea. Ya, nah coba kita baca lagi. Winda, coba. Orang-orang Yahudi telah berkata, kami mengenal orang ini, dari mana dia berasal, berusaha menunjukkan bahwa asal-usulnya adalah duniawi, karena dia adalah anak seorang tukang kayu. Tetapi Yesus mengarahkan pikiran mereka ke atas. Nah, ke sesuatu yang tidak nampak. Itu tadi ayat 28 sampai 29. Ya, coba baca. Kamu mengenal aku dan kamu tahu dari mana aku berada. Meskipun kedengkian mendorongmu untuk menyembunyikannya, kamu tahu bahwa aku berasal dari surga. Jika Bapakku berasal dari surga, maka aku juga pasti dari surga. Karena Bapa yang mengutus aku adalah benar, maka aku juga benar. Bapa tidak akan benar jika dia mengutus seorang penipu dan pendusta. Tetapi dalam pengertian lain, engkau tidak mengenal dia yang mengutus aku, dan ketidaktahuan ini adalah akibat dari perbuatan jahatmu. Ada ketidaktahuan dalam pengetahuan seperti yang dikatakan Paulus,
Mereka mengaku mengenal dia, tetapi dalam perbuatan mereka menyangkal dia. Titus pasal 1 ayat 16. Wahai orang Yahudi, perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan pikiran-pikiranmu yang jahat menghalangi kamu untuk mengenal Bapakku. Tetapi aku mengenal dia dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya karena pengenalanku akan dia tidak dicemari oleh pikiran jahat atau oleh perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepadanya. Aku berasal dari dia, artinya dari satu esensi atau kodrat yang sama dengan dia, dan dialah yang telah mengutus aku. Lihatlah bagaimana Kristus menyatakan dua kodratnya dengan kata-kata aku berasal dari dia atau kodrat ilahinya, dan dengan kata-kata dia yang telah mengutus aku atau kodrat manusiawinya. Menurut kodrat manusiawinya, anak Allah dapat disebut rasul, bagaimana dia juga disebut hamba. Filipi 2 ayat 7. Oke, jadi kalau kamu lihat kata-kata Yesus itu jelas mencerminkan siapa Yesus itu. Yang tidak nampak ini. Yang nampak ya udah tadi dia Yesus yang dipanggil Yesus dari Nazaret. Nah, sekarang yang tidak nampak tadi dikatakan apa? Kristus yang punya dua kodrat. Kenapa kok dia disebut Kristus? Karena dia punya dua kodrat. Jadi syarat itu menjadi sebuah Kristus, mendapat gelar Kristus itu harus dua kodrat. Ya. Nah, apa buktinya? Yesus sendiri berkata, aku berasal dari dia. Berarti punya kodrat ilahi. Terus dia mengutus aku. Itu apa? Menjadi manusia, kodrat manusia. Ya. Nah, misalnya nih, ayat 28 kan, memang kamu kenal. Oke, kenal. Jadi kalau di sini Theophilus mengatakan apa? Ini hanya secara duniawi, secara nampak. Terus kamu tahu dari mana asalku? Ini secara nampak. Dari mana asalnya? Nazaret, lahir di Bethlehem. Terus, namun, nah ini ada kata namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, diarahkan ke surga ini. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, Bapa. Sebab aku datang dari Bapa dan Bapa yang mengutus aku. Oke. Nah, ini yang mereka tidak kenal dan Yesus perkenalkan kepada mereka. Ya. Nah, kata Theophilus, ada ketidaktahuan dalam pengetahuan. Mereka mengaku mengenal Dia, tetapi sesungguhnya perbuatan mereka menyangkal. Jadi orang-orang Yahudi ini sebetulnya apa? Tidak tahu atau tidak bisa menilai dengan benar. Karena apa? Mereka tidak tahu apa yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak? Mereka tidak tahu kalau Yesus itu Kristus yang punya dua kodrat. Kodrat ilahi berasal dari Bapa dan kodrat manusia yang diutus. Itu yang mereka tidak tahu dan itu yang Yesus jelaskan. Nah, sekarang kamu tahu siapa yang kamu ikuti? Tahu siapa dia? Yesus Kristus dari Nazaret. Jangan kamu ikut Yesus yang lain gitu. Pemain bola juga ada namanya Yesus itu. Jangan kamu ikut yang pemain bola itu. Siapa? Gabriel Yesus ya. Main di mana? Arsenal ya. Nah, kamu nggak ikut dia kan? Kamu ikut Yesus yang dari mana? Nazaret. Tapi masa itu yang kamu ikuti? Lebih lengkap lagi apa? Yesus yang dari Nazaret yang disebut Kristus yang memiliki dua kodrat, yaitu kodrat ilahi berasal dari Bapa dan kodrat manusia yang diutus oleh Bapa. Siapa yang kamu ikuti? Terus?
Iya, Yesus Kristus yang punya dua kodrat yang berasal dari Nazaret, lahir di Bethlehem tanggal 25 Desember. Mesti jelas ikut siapa ini? Nama Yesus banyak di dunia. Oke. Hah? Ya udah kamu baca. Kemarahan orang-orang Farisi telah dicegah dipotong karena mereka dicegah oleh campur tangan ilahi untuk menangkap Yesus seperti yang terus ditegaskannya saat penderitaannya belum tiba. Yesus menunjukkan bahwa dia sepenuhnya memegang kendali atas hidupnya sendiri dan juga hidup kita. Terlepas dari pertentangan yang dialaminya, banyak orang awam percaya kepadanya karena penyembuhan dan mujizat-mujizat lain yang dia lakukan. Dia melakukan apa yang diharapkan dari seorang Mesir, Agustinus. Seorang Mesias. Seorang Mesias, Agustinus. Para pemimpin Yahudi tidak tahu betapa Yesus memegang kendali. Bahkan seperti murid-muridnya sendiri tidak menyadari ketika ia menubuatkan kebangkitan dan kenaikan. Iya. Oke, artinya apa di sini? Kalau kamu baca di sini ayat 30, mereka berusaha menangkap dia tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Nah, itu kan yang nampak. Apa second layernya kalau menurut Chrysostom? Kemarahan orang-orang Farisi dicegah karena apa? Ada campur tangan ilahi supaya mereka tidak menangkap Yesus. Memang waktunya belum tiba, ini kata Theodor. Ya, jadi mereka berusaha menangkap, tetapi nggak bisa menyentuh dia. Ya karena tadi satu sisi Yesus itu juga punya kodrat ilahi, nggak ada yang bisa menangkap dia kalau dia tidak mau menyerang. Ya, oke. Nah itu ada apa? Ada waktunya. Terus mulai Agustinus apa? Yesus memegang kendali. Kalau menurut Theodor, iya, sama ya. Oke. Terus baca lagi. Dengan kata-kata mereka berusaha untuk menangkapnya, tetapi tidak ada seorang pun yang menangkap. Yohanes menunjukkan dua hal, bahwa orang-orang Yahudi dikekang oleh kekuatan yang tidak kelihatan, dan bahwa ketika Tuhan datang ke dalam penderitaannya, dia melakukannya dengan sengaja atas kehendaknya sendiri, dan bukan karena dia tidak dapat mengerjakannya. Kata-kata saatnya si belum tiba tidak berarti bahwa Kristus tunduk pada waktu, tetapi justru sebaliknya Kristus melakukan segala sesuatu pada saat yang tepat sesuai dengan tujuannya. Dia tunduk kepada para penyalibnya hanya ketika dia menganggapnya sebagai waktu yang tepat untuk menderita. Dengan cara yang persis sama, Tuhan melakukan setiap tindakan dispensasi ilahi bagi seluruh dunia. Hukum Taurat, para nabi dan Injil semuanya diperlukan untuk keselamatan manusia, dan Tuhan memberikan masing-masing kepada yang tepat. Kata jam, waktu menunjukkan ketepatan hikmat dan pemeliharaan juru selamat. Banyak orang percaya kepadanya dan berkata, apabila Kristus datang, akankah dia melakukan lebih banyak mujizat daripada yang telah dilakukan orang ini? Mereka tidak hanya berbicara dengan anggur di Kana, anak bangsawan, orang lumpuh dan roti, tetapi semua mujizat lainnya karena jumlahnya tidak disebutkan secara khusus oleh para penulis Injil. Meskipun banyak orang percaya, iman mereka tidak teguh karena orang banyak mudah terpengaruh ke sana kemari. Oke, apa yang dikatakan Theophilus ini? Bahwa mereka ayat 30 ya, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun dapat menyentuh dia sebab waktu atau saatnya belum tiba. Ya, hora itu maksudnya jam. Ya, jam atau waktunya belum tiba. Apa artinya kalau menurut Theophilus? Nah, dia katakan apa? Kata waktu di sini bukan berarti Kristus tunduk kepada waktu.
Tetapi Kristus melakukan segala sesuatu pada waktu yang tepat sesuai dengan tujuannya. Dia katakan dia tunduk kepada para penyalibnya hanya ketika dia menganggapnya sebagai waktu yang tepat untuk menderita. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya, ada dispensasinya. Mulai dari Taurat dulu, baru Nabi, baru Injil. Kan gitu. Ya, jadi Yesus jalan dulu, hukum Taurat biar jalan dulu, para nabi jalan dulu, baru Injil. Nah, kamu lihat di sini, hukum Taurat, para nabi, Injil, ini semua diperlukan untuk keselamatan manusia dan Tuhan memberikan masing-masing pada saat yang tepat. Nah, begitu juga ketika puncaknya, ya misalnya dalam Ibrani pasal 1 itu kan jelas dikatakan Kristus datang di waktu yang akhir. Ya, oke, itu kata Theophila. Kalian chapelnya apa ya? KTB ya. Oke, just 5 menit lagi, 5 menit lagi, cepat baca. Dia memperingatkan mereka untuk mengambil berkat dari kehadirannya selagi bisa, karena dia akan segera kembali kepada Bapanya, diri dan hari setia. Akan tetapi mereka memahami kepergiannya untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain, mengajar mereka yang memang dilakukannya melalui anggota-anggota hidupnya jadi kita. Oke, terus apa yang digumamkan oleh orang-orang itu apabila Kristus datang, akankah dia melakukan lebih banyak mujizat daripada ini? Menunjukkan bahwa mereka memiliki kecenderungan yang baik terhadap Tuhan dan bahkan sebagian iman kepadanya, dan bahwa mereka ingin menjauhkan diri dari para penguasa mereka. Ketika para penguasa menyadari hal ini, mereka mengutus prajurit untuk menangkap Yesus karena keyakinan yang berkembang bahwa dia adalah Kristus. Para penguasa mengutus orang lain tetapi tidak pergi sendiri karena takut bahwa orang-orang banyak akan menjadi beringas. Karena mereka selalu menjaga diri mereka sendiri dan menjauhkan diri dari sebuah bahaya, mereka membiarkan para prajurit mereka menghadapi kemarahan orang banyak. Tuhan berbicara kepada orang-orang Yahudi dengan lembut dan rendah hati, tetapi sebentar lagi aku menyertai kamu. Mengapa kamu tergesa-gesa untuk membawa aku pergi? Mengapa kamu menganiaya aku? Jika kamu menunggu sebentar saja, aku akan datang kepadamu, bahkan jika kamu tidak ingin menangkapku. Perhatikan ungkapannya, aku menyertai engkau, yang artinya bahwa jika engkau menganiaya aku dan mengusir aku selalu bersamamu. Semua yang aku lakukan dan setiap kata yang aku ucapkan adalah untuk keuntungan dan keselamatan. Dan aku pergi kepada dia yang mengutus aku. Di sini Tuhan memperingatkan bahwa dengan tidak menghormati dia yang diutus, orang-orang Yahudi akan menyinggung dia yang mengutusnya. Dengan mengatakan aku pergi, dia menunjukkan bahwa kematiannya bersifat sukarela. Terus? Menunjukkan bahwa kematiannya tidak seperti kematian orang lain. Dia menegaskan kemana aku pergi. Ke sana kamu tidak dapat datang jika kematiannya adalah kematian umum yang menanti kita semua ketika kita meninggalkan kehidupan ini. Dan dia akan tetap mati. Dia tidak akan berkata kamu tidak dapat datang. Dengan mengatakan kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Dia menyiratkan bahwa mereka akan merindukan dia. Kapankah mereka mencari dia? Lukas mengatakan bahwa para wanita meratapi dia. Lukas 23 ayat 20. Pada saat penyelegannya, kemungkinan bahwa besar banyak orang lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian ketika Yerusalem jatuh, semua orang Yahudi mengingat Kristus dan mujizat-mujizatnya dan merindukan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Tuhan mengatakan hal-hal ini untuk memenangkan hati orang-orang banyak, terlebih lagi ketika para prajurit datang untuk menangkapnya. Dia menunjukkan bahwa dia tahu bahwa mereka datang untuk membunuhnya. Sekarang dia membuatkan kematian yang buruk akan terjadi, tetapi setelah beberapa saat dan dia kemudian akan pergi kepada dia menyatakan bahwa kematiannya akan menjadi peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Namun demikian Daud mengumpulkan hal itu ketika ia mengatakan, ya Tuhan, buatlah aku mengetahui kesudahan Mazmur
3:8. Orang-orang Yahudi berkata, akankah dia pergi ke tempat yang tersebar di antara bangsa-bangsa? Lihatlah betapa mereka bergerak dan terpukul oleh perkataan. Seandainya tidak demikian, mereka akan berkata, apakah engkau ingin pergi? Kami senang, pergilah ke depan. Tetapi mereka tertekan memikirkan kehilangan dia dan bertanya ke mana dia akan pergi. Ini artinya dari pertanyaan mereka, apakah dia akan pergi ke tempat yang tersebar di antara bangsa-bangsa Bangsa lain. dan mengejar mereka. Perhatikan bahwa mereka berkata dan mengajar mereka, bukan menipu mereka. Mereka menggunakan kata tersebar karena bangsa-bangsa lain tersebar ke seluruh dunia. Awalnya orang-orang Yahudi tidak mau bercampur dengan orang-orang bukan Yahudi, tetapi tinggal bersama di satu tempat, Palestina, dan mencela orang-orang bukan Yahudi karena tersebar di mana-mana. Belakangan, celahan ini kembali menghantui orang-orang Yahudi yang juga tercerai. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya. Nanti saya jelasin lagi di sesi berikutnya.